Halo, Assalamualaikum. Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, di video kali ini HiFu akan mereview film The Boat yang dirilis tahun 2018 yang bergenre horror misteri. Ya, sudah horror misteri. Yang menceritakan tentang seorang pria yang terjebak di sebuah kapal yang tak bertuan dan penuh kejanggalan di dalamnya. Film ini disutradarai oleh Winston Azzopardi dan diperankan oleh Joe Azzopardi. Penasaran dengan film tersebut? Pantengin aja video alur cerita The Boat di HiFu. Film ini dimulai dengan seorang pria yang akan mendayung perahu kecil ke tengah lautan. Pria itu bernama Joe. Ketika dia sedang mendayung perahunya, di tengah perjalanan ada kabut tebal yang membuat penglihatannya terbatas. Walaupun demikian, Joe tetap melanjutkannya untuk mendayung ke tengah lautan. Di tengah kabut tebal tersebut, dia melihat kapal layar yang tak bertuan. Karena penasaran, Joe menghampiri kapal tersebut dan ingin memastikan apakah ada orang di dalam kapal atau tidak. Dia mulai memanggil seseorang, namun tak jua mendapatkan jawaban dari siapapun. Karena ia tidak menemukan seorang pun di sana. Maka dari itu, dia mencoba untuk masuk ke dalam kapal dan melabuhkan perahunya di samping kapal layar tersebut. Setelah berada di dalam kapal layar itu, keadaannya sangat rapi dan lengkap dengan perlengkapan tidur, dapur, dan persediaan makanan. Seakan-akan kapal tersebut ada pemiliknya. Tetapi setelah Joe memeriksa setiap ruangan di kapal tersebut, dia tak jua menemukan seorang di dalamnya. Kapal tersebut sangat misterius, yang mana perlengkapan di dalam kapal tersebut sangat layak untuk dipakai, namun tidak ada pemiliknya. Joe menemukan radio di kapal tersebut dan mencoba untuk mencari sinyal radio lain, berharap dapat terhubung dan berkomunikasi dengan kapal terdekat. ALS for Valletta Port Control. Setelah dia tidak menemukan sinyal radio yang terhubung dengan yang lainnya, dia memutuskan untuk kembali ke perahu kecilnya yang berada di sebelah kapal itu. Namun ternyata, tak disangka perahu milik Joe hilang dengan misterius. Untuk mencari perahunya, Joe mencari dan menemukan teropong di dalam kapal. Dia mulai mencari perahunya ke berbagai arah, namun tak jua dia menemukannya. Bahkan ketika kabut yang menghalangi pandangannya sudah tak tampak. Singkat cerita, ia berinisiatif untuk membuka peta dan menentukan di mana posisinya sekarang. Setelah itu, dia masuk ke dalam kapal dan tiba-tiba dia terkejut karena ada pintu yang tertutup dengan sendirinya. Joe dengan penasaran terkejut memeriksa ruangan di mana pintu itu berada. Namun ternyata tidak ada seorang pun di sana. Joe kembali keluar kapal dan melihat peta, lalu dia menarik layar kapal untuk menjalankan kapal tersebut ke arah yang sudah ditentukan pada peta. Tak lama setelah itu, Joe merasa ingin buang air kecil dan langsung pergi ke toilet di dalam kapal. Ketika dia ingin keluar toilet, tiba-tiba pintu tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Pada saat itu, Joe masih merasa biasa saja dan mencari alat yang bisa dia gunakan untuk membuka pintu. Ketika dia membuka sebuah rak, dia melihat noda darah di rak tersebut. Karena fokus mencari alat untuk membuka pintu, dia tidak menghiraukan darah tersebut. Setelah itu, dia mendengar ada panggilan di saluran radio. Dan dari jendela toilet, dia melihat kapal besar yang sedang berlayar. Joe berteriak dan berusaha untuk minta pertolongan ke kapal tersebut. Karena jarak kapal besar tersebut jauh, dia tidak berhasil untuk meminta pertolongan. Namun, Joe masih belum menyerah. Dia melihat tali layar dan mengambilnya melalui jendela toilet, dan tali tersebut dilempar keluar dengan harapan bisa mengendalikan arah kapalnya menuju kapal besar tersebut. Tak terduga, tali tersebut terbelit oleh baling-baling kapal. Tali tersebut tertarik dan membuat lehernya terbelit tali dan tercekik. Untung saja, dia berhasil melepaskan tali itu dari lehernya dengan menggunakan tongkat. Akan tetapi, kepalanya terbentur hingga ia tak sadarkan diri. Singkat cerita, air laut mulai masuk ke dalam kapal karena kapal mengalami kebocoran. Joe yang sudah siuman kembali berusaha untuk keluar dari toilet, namun tetap gagal.
Dia merasa sangat haus dan terpaksa mencoba minum air laut yang tergenang dan memuntahkannya kembali karena rasanya sangat asin. Hari sudah mulai gelap, namun Joe masih terkunci di toilet kapal. Di luar, cuaca sedang tidak bersahabat. Badai laut yang membuat gelombang air menjadi tinggi dan kapal pun terguncang dan terombang-ambing. Joe sangat pasrah dan menunggu keajaiban yang dapat menolongnya. Pada akhirnya, badai pun berhenti dan Joe bisa melewati cuaca ekstrim tersebut. Keesokan harinya, dia terbangun dengan kondisi badan yang sangat lemah. Karena badai tersebut yang membuat air masuk ke dalam kapal dan merendamnya, yang mana dia harus terpaksa tidur terendam air karena dia masih terkunci di dalam toilet. Tubuhnya mulai kram dan ia mencoba untuk memulihkannya. Setelah kramnya hilang, ia berusaha kembali membuka pintu toilet dengan mendobraknya. Pada akhirnya, pintu pun terbuka. Setelah berhasil keluar dari toilet, dia mencoba membuat perahu dari barang-barang yang ia temukan di dalam kapal, dengan harapan perahu buatannya bisa membawanya menuju tepi pantai. Ditambah, kapal layar yang ia naiki mengalami kebocoran yang mungkin saja akan tenggelam. Setelah perahunya berhasil ia buat, ia mengemas makanan dan minuman sebagai persiapannya untuk perjalanan menggunakan perahu buatannya. Belum jauh dari kapal layar yang hampir tenggelam, pikirannya berubah dan bertekad untuk kembali lagi ke kapal layar. Setelah kembali berada di kapal layar tersebut, dia hendak memperbaiki kapal dan membuang air yang menggenang. Dia pikir jika setelah diperbaiki, kapal tersebut tidak akan tenggelam. Singkat cerita, dia melihat kapal lain yang sedang berlayar ketika dia memperbaiki layar kapal yang ia naiki. Dengan cepat, dia menuju perahu kecil buatannya untuk menuju kapal asing yang ia lihat. Ketika ia sedang mendayung, secara tiba-tiba, kapal yang ia tinggalkan malah berlayar dengan sendirinya dan menuju ke arahnya dan hampir menabraknya. Untung saja, Joe dengan sigap melompat dari perahu untuk menghindari kapal yang melaju kencang tersebut. Matahari pun tenggelam dan hari sudah mulai gelap. Joe masih menggambang di lautan ditemani lumba-lumba yang mengelilinginya. Kapal yang penuh kejanggalan tersebut kembali menghampiri Joe. Karena Joe yang kedinginan, ia terpaksa kembali naik ke kapal tersebut dan mencari sesuatu untuk menghangatkan tubuhnya. Esok harinya, Joe terbangun dari tidurnya dengan wajah pucat dan kondisi fisiknya yang mulai melemah. Dan lagi-lagi, pintu yang berada di ruangan kapal kembali terkunci dengan sendirinya. Lalu dia berinisiatif masuk ke dalam toilet dan menuju sebuah pintu yang menembus jendela di luar. Joe menemukan pisau dengan noda darah, namun ia tidak menghiraukannya karena dia sangat terdesak. Dan dengan anehnya, jendela kapal tersebut juga terkunci. Tanpa Joe sadari, kapal janggal tersebut sudah hampir sampai ke tepi lautan di mana Joe berasal. Lalu anehnya, semua pintu yang tadinya terkunci tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Lalu dia keluar dari pintu yang sekarang sangat mudah ia buka. Joe yang sangat penasaran, dia bergegas keluar kapal dan mencari seseorang yang ia kira ada yang menjahilinya selama ini. Joe mencarinya kemana-mana, namun tidak ada seorang pun di sana. Kemudian, betapa terkejutnya dia ketika kapal aneh tersebut bergerak sendiri dan menuju ke tengah lautan. Kemudian, kapal tersebut tiba-tiba menghilang di balik bangunan. Anehnya lagi, Joe sangat terkejut ketika perahu kecilnya yang menghilang secara tiba-tiba di kapal aneh itu ternyata masih ada terikat di tempat awal Joe berangkat menuju tengah laut. Dan film pun tamat. Bagaimana? Seru kan filmnya? Akibat dari terlalu kepo, si Joe harus menanggung akibatnya. Tapi agak sedikit membingungkan sih dari mana asal-usul kapal horor tersebut. Jangan lupa dukung terus channel ini ya, agar terus berkembang. Kritik dan saran sangat diterima untuk kebaikan dan kemajuan HiYView. Sampai di sini dulu ya. Kita jumpa lagi di video HiYView selanjutnya.